Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Bang Henry Rowan, salah satu penulis asal Indramayu. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Misteri horor malam pertama tanpa darah. Di sebuah kamar pengantin di rumah yang cukup besar, terjadi pertengkaran sepasang pengantin baru sehabis melakukan ritual malam pertamanya. "Dasar wanita jalang, ternyata kamu sudah tidak perawan lagi," teriak Jamal dari dalam kamar. Maksud kamu apa, Mas?" tanya Purwati. "Masih belum mengerti. Lihat ini." Jamal menunjuk pada sprei yang tidak terlihat ada bercak darahnya. "Apa?" Purwati masih bingung. Terlihat bingung dan belum mengerti. "Tidak ada bercak darah. Itu berarti kamu sudah tidak perawan sebelum malam pertama ini." Suara Jamal begitu kerasnya. "Astaga, Mas, kenapa ucapan kamu seperti itu bisa keluar dari mulutmu? Aku tidak sehina seperti yang kamu bayangkan, Mas." Suara Purwati bergetar. Bulir-bulir bening mulai jatuh membasahi pipi Purwati dan kemudian terisak. Kejadian itu terjadi pagi-pagi sekali. Keributan yang membuat Ibu Jamal bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi pada mereka. Jamal lalu keluar kamar. Dari dalam kamarnya Ibu Jamal sudah ada di ruang tamu. Posisi kamar memang berdekatan dengan ruang tamu. "Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut?" tanya ibunya Jamal. "Lihat, Bu. Lihat ini, Bu. Tidak ada bercak darahnya." Jamal memperlihatkan sprei yang ia tarik paksa dari dalam kamar. Sementara itu Purwati masih menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya. Wajahnya ia benamkan pada kedua kaki yang ia peluk erat. "Oh, jadi mantuku itu tidak perawan? Lalu sama siapa?" "Jamal, ya tentu saja sama orang lain, Bu," kata Jamal, masih dengan suara lantang. "Astagfirullah, jadi menantuku itu bukan orang baik-baik?" tanya Ibu Jamal lagi. "Bukti sudah sangat jelas, Bu," kata Jamal. Jamal lalu keluar dari dalam kamar sambil menarik keluar sprei malam pertama mereka. Lalu ia berjalan menuju ke jalan yang berada tepat di depan rumah mereka. Orang-orang sudah mulai berlalu lalang. Jamal terus saja berteriak-teriak. Lihat ini, tidak ada bercak darah," dengan suara sekeras-kerasnya. Tentu saja orang-orang paham betul apa yang dimaksud oleh Jamal, bahwa Purwati sudah tidak perawan sebelum malam pertama itu terjadi. Gosip menyebar dengan cukup berlebihan. Jamal yang terus-terusan berjalan mengelilingi kampung sambil menyeret sprei itu. "Gak nyangka ya, baru juga kelihatannya polos, ternyata sudah tidak perawan sebelum menikah," ucap ibu-ibu yang bergerombol. "Kasihan si Jamal. Dia dapat istri yang ternyata seorang pelacur. Pelacur itu melakukan karena uang. Kalau si Purwati mungkin karena gatal. Tidak kusangka ya." Para ibu-ibu itu tertawa terbahak-bahak sambil bergosip. Si Jamal terus saja berkeliling ke arah kampung sambil berteriak-teriak. Sprei itu akan ia tunjukkan pada semua orang yang berpapasan dengannya. Sementara di rumah keluarga Jamal, Purwati sedang menjadi bulan-bulanan dari ibunya Jamal. "Dasar gak tahu diri, aku jadikan kamu menantu. Cepat pergi dari rumah ini. Aku sudah tidak sudi satu rumah dengan seorang pencina," usar ibu Jamal. Purwati duduk bersimpuh dan meminta maaf, dan dia ingin memberikan penjelasan. Namun ibunda Jamal tentu saja tidak akan percaya begitu saja. "Sungguh, Bu, aku tidak pernah sekalipun tidur dengan pria manapun selain Mas Jamal," Purwati berucap dengan nada memelas. "Omong kosong, cepat pergi dari rumah ini," usir ibunda Jamal. Purwati pun lalu keluar dari rumah itu dengan pakaian dan rambut yang masih acak-acakan. Selanjutnya, di sepanjang jalan, mata-mata warga seolah mengejek dan mengutuk. Pandangan mata Purwati kosong. Ia berjalan seolah tanpa jiwa. Rumah orang tua Purwati yang berada di ujung kampung. Purwati sudah sampai di rumah kedua orang tuanya. Sedari tadi sembari membawa tangisan.
yang ia bawa dari rumah keluarga Jama. Tentu saja kedua orang tua Purwati bingung bukan kepala. "Ada apa, Cuk?" tanya ibu Purwati. Purwati pun hanya bisa menangis. Ya, bingung harus bercerita dari mana. Setelah dibujuk berulang-ulang, akhirnya Purwati mulai mau bicara. Sekarang orang tua Purwati sudah paham dengan apa yang terjadi pada anaknya itu. Tiba-tiba dari depan rumah terdengar suara orang-orang yang entah datangnya sejak kapan. "Purwati, keluar!" teriak seseorang dari pintu depan. Kedua orang tua Purwati pun lalu keluar, mengedarkan pandangan ke halaman rumah, di mana sekarang sudah banyak orang yang ada di depan rumah. "Ada apa ini? Ada apa ramai-ramai?" tanya ayah Purwati. "Mana Purwati, Pak?" tanya Jama. "Iya, ada apa? Purwati ada di dalam rumah," tanya ayah Purwati lagi. "Suruh dia keluar, Pak," bentak Jama. Ibunda Purwati kembali ke dalam rumah. Lalu ia kembali lagi sembari menggandeng anaknya. "Mulai saat ini dia bukan lagi istriku. Aku ceraikan kamu saat itu juga," teriak Jama. "Mas, tolong mas. Mas, tolong percaya sama aku. Kamu itu suamiku. Siapa lagi kalau bukan kamu yang akan percaya sama aku?" ucap Purwati terseduh-seduh. "Ya, justru aku adalah orang yang paling tidak percaya lagi sama kamu," teriak Jamal lagi. "Tolong mas, percaya kali ini saja mas." Jamal tidak menggubris sedikit. Ia langsung pulang tanpa berpamitan sama sekali. Warga pun lalu membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing. Purwati langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Purwati terus menangis di dalam kamarnya. Ia sama sekali tidak menyangka jika nasibnya akan berakhir seperti ini. Kebahagiaan seolah-olah tercabut secara paksa, hanya sekejap. "Dok, buka pintunya ya," bujuk ibu Purwati sembari menahan tangis. Tidak ada jawaban, hanya isak tangis yang sedari tadi terdengar. "Bapakmu mau ngomong sebentar ya, Dok," kata ibu Purwati lagi. Dan kini tangisan sudah tidak bisa lagi dia tahan. Dia pun bangun dari atas kasur, kemudian berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Mata Purwati begitu sembab. Ayah Purwati masuk ke dalam kamar. Ibu Purwati kemudian menyusul di belakangnya. Ayah Purwati duduk di samping anaknya di pinggiran kasur, sementara ibunya hanya berdiri. "Dok, kenapa kamu sampai tega mencoreng muka Bapak? Apakah selama ini masih kurang didikan kami untukmu?" Ada rasa kecewa dari setiap kata-kata ayahnya itu. Sementara itu ibu Purwati hanya menangis dan terus menangis. "Bapak dan ibu sudah mendidik Purwati dengan baik. Purwati tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang agama. Bapak harusnya percaya Purwati, Pak." Purwati terisak-isak. "Sebenarnya Bapak itu mau percaya, tapi bukti sudah sangat jelas. Kamu sudah tidak perawan lagi sebelum malam pertama itu terjadi. Pak, yang Purwati harapkan itu adalah percaya sama Purwati, sebab suami Purwati sendiri sudah tidak mau percaya dan memfitnah Purwati dengan sangat kejam." Tangisan Purwati pun semakin kencang dan menjadi-jadi. Ibu Purwati pun tahu sendiri, Purwati jangankan punya pacar, Pak, keluar rumah saja dia tidak pernah, kecuali sama kita, saut ibunda Purwati. Sang ibu akhirnya mencoba menenangkan Purwati. Ia tidak tega buah hati yang sudah ia kandung selama 9 bulan menjadi cemoohan orang-orang. "Ya, tapi bisa saja, Bu. Bisa saja ketika kita tidak ada di rumah, Purwati melakukannya dengan orang lain." Ayah Purwati semakin tidak percaya dengan anaknya sendiri. "Apa Bapak gak percaya sama anak sendiri?" tanya ibunda Purwati dengan suara yang mulai meninggi. "Sekarang, tidak dia sudah rusak nama baik keluarga kita, Bu." Tangan ayah Purwati menggebrak kasur. "Sumpah, Pak, demi Tuhan, Pak." Suara Purwati begitu lirih. "Sekarang, coba kamu sebutkan pria mana yang sudah tidur dengan kamu. Bapak akan paksa dia untuk bertanggung jawab." Ayah Purwati terus mendesak. "Demi Tuhan, Pak, Purwati tidak seperti itu."
Ayah Purwati di sini malah semakin murka. Tidak ada cara lain selain kamu jujur agar nama baik keluarga kita tidak semakin hancur. Coba kamu katakan pria mana yang sudah tidur sama kamu? Ayah Purwati kini mulai berkacak pinggang. Demi Tuhan Pak, Purwati tidak sehina itu. Purwati tidak melakukan hal itu, jawab Purwati dengan suara yang begitu sangat lirih, dengan wajah tanpa ekspresi dan dengan tatapan mata yang kosong. Cepat jawab, teriak ayahnya yang bahkan hampir menampar pipi Purwati. Demi Tuhan Pak, aku tidak melakukan hal seperti itu. Dok, kamu tidak apa-apa kan? Ibu Purwati bertanya. Demi Tuhan Bu, Purwati tidak sehina itu. Berkali-kali kata itu saja yang keluar dari mulut Purwati. Tidak sehina itu. Ucapan itu terus-menerus diulang-ulang. Bahkan ketika ayah dan ibunya sama sekali tidak bicara. Ayah dan ibu Purwati saling pandang. Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu. Lagi dia berkata seperti itu. Sore harinya Purwati duduk di kursi belakang rumah. Dia hanya duduk terdiam. Bahkan panggilan ibunya pun tidak dia hiraukan. Dok, masuk dulu yuk, makan dulu, panggil ibunya dari dapur. Purwati pun tidak menjawab, malah dia terkekeh. Kemudian sekejap wajahnya berubah menjadi murung. Kali ini ibunya pun berkata lagi. Dok, ayo masuk, sudah mau waktu maghrib, kata sang ibu mendekati anaknya. Tetapi Purwati tidak merespon sedikit pun. Ibunya pun kembali membelai rambut Purwati dengan tulus. Seketika Purwati menoleh dan mendelik. Demi Tuhan Bu, Purwati tidak sehina itu, teriak Purwati gerak. Ini ibu nak. Ibu Purwati menyeka air matanya yang begitu saja jatuh. Purwati memundurkan kepalanya, lalu ia memicingkan mata. Demi Tuhan Bu, Purwati tidak sehina itu. Akhirnya kesadaran Purwati pun perlahan kembali. Iya, ibu percaya, Nduk. Ibu Purwati kembali membelai rambut anaknya. Purwati kembali memalingkan wajah. Dia menatap kosong ke pohon-pohon yang ada di belakang rumahnya. Ayo, kita masuk dulu, sudah mau maghrib. Aku masih mau ingin di sini, Bu. Ya sudah, pokoknya kalau sudah azan, kamu masuk ya. Harus masuk, kata Ibunda Purwati sembari tersenyum. Meski ia tersenyum, sesungguhnya ada rasa pilu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Tapi kembali tidak ada jawaban dari Purwati. Ibunda Purwati pun kembali masuk ke dalam rumah. Suara azan maghrib terdengar dari jauh. Ayah Purwati pulang ke rumah dengan perasaan penuh emosi. Sial, semua orang sekarang yang ada tidak mau bicara sama Bapak. Maka orang-orang itu seakan melihat Bapak ini orang yang sangat hina. Yang sabar toh Pak, ini ujian dari Tuhan. Ibu Purwati mencoba menenangkan suaminya. Gara-gara anak sialan itu, apes tah? Dosa apa kita sampai punya anak seperti itu Bu? Pak, jangan ngomong seperti itu. Bagaimanapun juga, Purwati itu anak kita satu-satunya. Ibunda Purwati tidak terima dengan ucapan suaminya. Mungkin memelihara anjing jauh lebih berguna. Kalimat itu dengan mudahnya keluar dari mulut ayah Purwati. Prang! Terdengar suara piring pecah karena dibanting. Pak, kalau Bapak memang sudah tidak lagi menganggap Purwati sebagai anak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali menghina anakku, anak yang sudah aku kandung selama 9 bulan. Emosi Ibu Purwati mulai sudah tidak bisa ditahan lagi. Oh iya, memang dia bukan anak Bapak lagi. Bapak sudah tidak sudi punya anak yang hanya bisa membuat malu keluarga. Kedua orang tua Purwati tidak menyadari jika anaknya sudah berdiri di dekat mereka sedari tadi. Ayah Purwati yang menyadari hal itu membuat emosinya semakin memuncak. Heh, sini kamu anak sialan, panggil ayah Purwati. Purwati hanya mematung. Ayah Purwati segera mendekat, menjambak Purwati, kemudian menyeret masuk ke dalam kamar. Ibu Purwati yang mencoba menolong anaknya itu tidak kuasa melawan tenaga seorang lelaki.
Ibunda Purwati jatuh terdorong oleh suaminya. Kepalanya terbentur ke sisi meja. Darah sedikit mengucur. Ibunda Purwati memegangi kepalanya. "Jangan coba-coba membela anak sialan ini," ancam ayah Purwati. Ayah Purwati pun lalu mengunci pintu kamar anaknya. Dari luar, ia kembali pergi. Dari rumah malam semakin larut. Purwati masih belum makan dan tidur sejak kejadian itu terjadi. Mental Purwati semakin tidak baik-baik saja setelah dipermalukan oleh keluarga Jamal, dan kini ayah kandungnya sendiri memperlakukan Purwati seperti layaknya sampah. Purwati semakin depresi. Di dalam kamar, Purwati melihat seutas tambang, bekas ayunan adiknya yang meninggal dunia sejak masih bayi. Seharusnya Purwati ini memiliki adik. Seandainya saja waktu itu sang ayah cepat bertindak membawa adiknya ke rumah sakit saat mengalami demam tinggi. Purwati sangat rindu kepada adiknya, sangat ingin bertemu dengan adiknya. Namun dunia mereka telah berbeda. Duh, suara tendangan di depan pintu. Ayah Purwati pun pulang dalam keadaan mabuk. Ibunda Purwati yang mendengar suara tendangan pintu pun segera keluar dari dalam kamar. Seandainya saja membunuh orang itu tidak dosa dan tidak bakalan masuk penjara, mungkin sudah aku lakukan sekarang juga, ucap ayah Purwati. Maksud bapak apa toh? Bapak ingin membunuh Purwati? Iya, apa boleh buat jika aku membunuh putriku, aku masuk penjara dan sekaligus menanggung semuanya, seru ayahnya Purwati. Astagfirullah. Ya, ayah Purwati sudah sangat terpengaruh oleh alkohol. Bahkan sudah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ayah Purwati duduk di sofa ruang tamu bersandar. Seharusnya dia itu malu kalau tidak mau mati karena orang lain. Ya setidaknya dia bisa mati sendiri. Hidup cuma bikin orang susah. Ayah Purwati terus saja meracau. Yang malu itu kamu, Pak. Apakah ini sikap seorang ayah yang baik pada anaknya? Kata Ibu Purwati merasa tidak terima. Dia bukan anakku lagi. Dia itu anak anjing. Sebab hanya anjing yang bebas berzina. Purwati yang mendengar perkataan itu merasakan sakit yang begitu perih di dalam hatinya. Ya mungkin cara mematikan diri sendiri itu adalah dengan cara bunuh diri, gumam Purwati di dalam kamarnya. Setelah itu pun Purwati lalu berdiri mengambil tambang bekas ayunan adiknya. Ia mengikatnya pada kayu di langit-langit kamarnya. Ia kini sudah berdiri di atas kursi meja rias. Tali kemudian ia ikatkan pada lehernya. Purwati terus menangis terseduh-seduh. Tidak ingin rasanya ia meninggalkan sang ibu yang sangat ia sayangi. Namun dalam pikirannya, inilah jalan terbaik satu-satunya, agar tidak ada lagi orang yang menderita karenanya. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku yang belum bisa membalas semua jasa-jasamu. Maafkan aku, belum bisa membayar hutang air susu ibu. Selamat tinggal, Bu. Kaki Purwati sudah tidak lagi menginjak kursi, melayang menendang-nendang di udara. Lidahnya mulai menjurus, napas terakhirnya tertangga dari tubuhnya. Di rumah Jamal, ia sedang kedatangan seorang sahabat. Sahabatnya itu bekerja di luar pulau. Kedatangannya itu sebenarnya untuk mengganti hutang waktu karena ia tidak datang saat Jamal melangsungkan pernikahannya. Setelah berbincang-bincang dengan sahabatnya itu, akhirnya setelah berbincang pun sahabatnya mengetahui masalah Jamal dengan Purwati itu. Ya menurutku kamu sudah keterlaluan, Mal. Kamu hanya cukup menceraikannya saja. Kamu tidak perlu memperlakukannya seperti itu. Halah, perempuan seperti itu memang harus dipermalukan supaya bisa dijadikan pelajaran buat perempuan-perempuan lain, ucap Jamal memberi alasan. Aku itu kenal baik siapa Purwati. Aku yakin dia itu perempuan baik-baik. Ibunya kan juga keturunan orang baik-baik. Meski ayahnya bukan orang baik kan. Ya tentu saja sifatnya itu menurun pada anaknya. Tapi Purwati itu baik seperti ibunya, Jamal. Kembali sahabatnya mencoba meyakinkan. Kamu itu kan cuma temannya. Aku ini mantan suaminya. Ya jadi aku lebih tahu dong, seru Jamal. Terserah. Keduanya kini saling diam.
Kali ini fokus pada permainan yang sedang mereka mainkan. Setelah diam beberapa menit, sahabat Jamal kemudian membuka obrolan. "Kalau menurutku, sebaiknya kamu minta maaf sama Purwati. Ya berpisah boleh, tapi dengan cara baik-baik. Jangan dengan cara yang seperti ini." Apa yang sudah dilakukan perempuan itu sudah membuat nama baik keluargaku hancur. Nada bicara Jamal pun berubah menjadi tinggi. "Lalu bagaimana dengan nama baik keluarganya?" tanya sahabat Jamal melanjutkan. "Apa kamu tidak memikirkan itu? Ya, itu karena ulah dia sendiri yang menyelipkan arti dari keperawanan. Kalau memang benar dia masih perawan, bagaimana?" tanya sahabat Jamal lagi. "Loh, bagaimana bisa? Itu ada buktinya. Tidak ada bercak darah di atas spray itu. Darah yang keluar bukan berarti dia sudah tidak perawan. Masa kamu gak ngerti sih soal ini?" Loh, terus Jamal di sini balik bertanya. Coba cek di Google kalau kamu emang gak percaya." "Buat apa?" tanya Jamal yang tidak mau sama sekali tertarik. "Ya, gak coba cek dulu deh." Jamal pun mulai mencari informasi di Google. Bukan karena rasa penasaran, tetapi hanya sekedar menghargai sahabatnya itu. Jamal pun mulai fokus membaca satu persatu artikel yang ada di internet. Untuk sementara permainan dengan sahabatnya itu berhenti. Sejenak setelah beberapa waktu, Jamal pun mulai menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Ya kan?" sahabatnya tersenyum. "Terus gimana ini?" tanya Jamal bingung. "Aku harus gimana? Kamu datang saja ke rumahnya lalu minta maaf. Aku malu. Malu karena apa?" Sahabat Jamal terasa kesal. "Entahlah, tapi kenapa ya sekarang aku merasa menyesal?" ucap Jamal. "Ya sudah, kalau begitu kamu minta maaf sebelum terlambat." Jamal memalingkan pandangannya ke arah jalan, seolah dia sedang berpikir keras. "Kamu mau gak nganterin aku?" tanya Jamal kepada sahabatnya itu. Jamal, kamu gak berani ya datang sendiri?" tanya sahabatnya itu sedikit mengejek. "Kamu anterin aku ya besok pagi." Jamal terus memelas. Iya, ya sudah. Makasih ya." Kedua sahabat itu pun lalu kembali melanjutkan permainan caturnya. Malam itu mereka berdua bergadang sembari mengingat masa-masa ketika mereka dulu masih remaja. "Jam berapa nih?" tanya sahabatnya. "Jam 3. Pantesan sepi." Udara malam mulai berhembus semakin dingin, seakan menembus sampai ke tulang-tulang mereka. "Kamu merinding gak?" tanya Jamal. Lolongan anjing terdengar saling bersautan. Suara-suara gagak mulai terdengar. Sayup-sayup di ujung sana. Semua terjadi seperti seolah datangnya sebuah pertanda. "Pertanda apa ya?" gumam Jamal. Pagi-pagi sekali Jamal dan sahabatnya itu menuju ke rumah Purwati. "Assalamualaikum," ucap sahabat Jamal. Jamal terlihat malu. Wajahnya sedikit ia tundukkan, tidak setegak saat ia memperlakukan Purwati. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Purwati. Melihat Jamal ada di depannya, Ibu Purwati pun ikut menunduk. Ia merasa sangat malu. "Maaf Bu, Purwatinya ada?" tanya sahabat Jamal. "Ada," Ibu Purwati menjawab sedikit tergagap. "Boleh ketemu Bu?" tanya sahabat Jamal lagi. Tapi Ibu Purwati terlihat ragu-ragu. "Siapa Bu?" teriak ayah Purwati yang terbangun. Ibu Purwati segera masuk. "Di depan ada Jamal ya. Jamal nyariin Purwati." Ayah Jamal terlihat kesal. "Jadi gimana?" tanya Ibu Purwati. "Sama siapa dia datang?" tanya ayah Purwati. "Entahlah, pakai jaket. Polisi." Ayah Purwati pun sedikit was-was. "Gak tahu ya." "Aduh, ada apa lagi ini?" Ayah Purwati pun terlihat kesal. Saya mau ketemu Purwati, Pak." Kedua orang tua Purwati saling pandang, merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Kedua orang tua Purwati kemudian menatap sahabat Jamal, karena mereka masih curiga pada orang itu. Jamal yang paham kedua orang Purwati curiga pada temannya, lalu memperkenalkan temannya itu. "Pak, Bu, perkenalkan ini temanku, sahabat Jamal." Sahabat Jamal mengulurkan tangan.
lalu bergantian bersalaman dengan kedua orang tua Purwati. "Teman Purwati juga, Pak," kata sahabat Jama. "Syukurlah." Ayah Purwati mengelus dadanya. "Silakan masuk," kata ibu Purwati. Keduanya lalu masuk, diikuti kedua orang tua Purwati. "Pak, Bu, saya datang ke sini karena ada hal yang harus saya bicarakan sama Purwati," ucap Jama. "Purwati masih di dalam kamar, mungkin dia masih tidur." "Oh, gak apa-apa Pak, kami berdua tunggu saja," kata sahabat Jama. Sedang kedatangan mereka di rumah orang tua Purwati, sahabatnya lebih banyak bicara daripada Jama. "Ibu, bangunkan saja ya," ibu Purwati menawarkan. "Jangan Bu, tapi terserah ibu saja deh." "Ya sudah." Ibu Purwati kembali ke ruang tamu, duduk sembari menunggu anaknya keluar menemui tamunya. "Maaf, biasanya jam segini Purwati itu sudah bangun." Tapi ucapan ibu Purwati terhenti, seperti ada hal yang tidak enak untuk diucapkan. "Tapi apa Bu?" tanya sahabat Jama. Sejak kejadian itu, kembali ibu Purwati tidak berhasil melanjutkan ucapannya. "Iya Bu, saya paham." Jama menundukkan sedih. "Ini Purwati kenapa tidak bangun ya? Sebentar ya, ibu coba bangunkan lagi." Ibu Purwati lalu berdiri meninggalkan ruang tamu. Purwati, bangun Dok, itu ada tamu kamu." Ibu Purwati memanggil sembari mengetuk-ketuk pintu, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Ibu Purwati mengetuk pintu lagi lebih kencang, berkali-kali. Kembali tidak ada jawaban. Di sini ia mulai panik, mulai berpikir yang macam-macam. "Pak, tolong Pak, ini Purwati diam aja, gak jawab saya, gak jawab sama sekali." Akhirnya semua orang yang ada di rumah itu bergegas menuju kamar Purwati. Semua orang mengetuk pintu secara bergantian, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Jalan terakhir adalah mendobrak pintu itu. Beberapa kali didobrak, pintu belum juga berhasil terbuka. Hingga setelah didobrak berulang kali, pintu berhasil terbuka. Terlihat sosok tubuh menggantung dengan tambang menjerat lehernya. Ibunda Purwati pun seketika menjerit. Tubuh Jama bergetar dengan hebat, kakinya lemas, kemudian tersungkur. "Aku terlambat," ucap Jama lirih. Jamar pun tidak sadarkan diri lagi. Jama berusaha disadarkan oleh sahabatnya. Ibunda Purwati terus menjerit. Sementara sang ayah menatap anaknya dengan tatapan kosong. Warga berangsur-angsur mulai berdatangan. Mereka semua begitu terkejut melihat Purwati meninggal dunia dengan cara tragis seperti ini. Rasa benci ketika berubah menjadi rasa iba. Beberapa ibu-ibu yang melihat Purwati bergantung pun ikut menangis. Padahal selama beberapa hari ini, merekalah yang sering menggunjing dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada hal yang membuat warga merasa aneh. Terlihat darah menetes dari dalam rok Purwati. Mereka yakin itu berasal dari alat vitalnya. Ibu-ibu yang bergerombol mulai berbisik-bisik. "Apa jangan-jangan? Wah, aku yakin deh. Ini pertanda apa? Apa mungkin dia datang bulan ya?" Di dalam kamar jasad Purwati pun diturunkan oleh warga. Lidah yang menjulur dan darah yang terus menetes membuat warga bergidik ngeri. Ibu Purwati dibantu oleh beberapa saudaranya untuk memandikan jasad Purwati. Sementara yang lain hanya berada di luar, ikut menutup kain. Darah masih terus keluar dari kemaluan Purwati ketika ia dimandikan. Darah itu sama sekali tidak berhenti. Segala upaya telah diusahakan, tapi sia-sia belaka. Beberapa warga yang mendengar jika darah kemaluan Purwati tidak bisa berhenti, mulai kembali menyebarkan cerita tentang setiap orang. Tentu saja beberapa warga di sini mulai merasa ketakutan. Mereka tidak bisa membayangkan teror apa yang akan terjadi jika arwah Purwati ingin membalaskan dendamnya. Tiba-tiba Ibunda Purwati membuka kain penghalang tempat memandikan jenazah Purwati. Lihat semuanya, lihat, kemaluan anakku terus mengeluarkan darah. Kalian menginginkan ini bukan? Ibu Purwati terus menjerit-jerit. Tidak ada satupun orang yang menanggapi. Semua orang sibuk dengan rasa malu dan rasa sesal. Masing-masing beberapa dari mereka
mulai beranggapan Ibu Purwati sudah mulai gila. "Kalian sekarang sudah tahu, inilah cara Tuhan menunjukkan kebenaran kepada kalian," teriak Ibunda Purwati lagi. Tetap tidak ada yang berani menjawab. Hingga jenazah Purwati dikafani, darah tidak kunjung berhenti. Orang-orang dibuat heran, seolah-olah darah itu tidak pernah habisnya. Mulailah warga merasa diteror oleh sosok Purwati. Diteror karena kesalahan mereka sendiri. Sepanjang jalan darah terus menetes dari mayat yang ada di dalam keranda. Disumpah dengan cara apapun, darah itu tetap saja menetes dari mayat yang ada di dalam keranda. Disumpah dengan cara apapun, darah itu tetap saja menetes. Semua warga kampung ikut mengantarkan Purwati ke beristirahat yang terakhir. Berharap itu semua bisa menghapus dosa yang sudah mereka lakukan terhadap Purwati. Namun pada akhirnya semua sia-sia belaka. Jamal dan sahabatnya yang mengikuti dari jauh. Sebab jika diketahui oleh Ibunda Purwati, tentu saja Jamal akan diusir. Keributan pasti juga akan terjadi. Ayah Purwati entah pergi kemana semenjak Ibu Purwati mengusirnya pagi tadi. Ia tidak lagi terlihat batang hidungnya. Beberapa orang yang sedang menggali maka bersaksi bahwa kejadian aneh yang terjadi selama proses penggalian itu. Burung gagak yang terus saja terbang di antara pohon-pohon di sekitaran liang lahat. Gerimis yang hanya turun di area pemakaman, hingga ular berbisa yang selalu muncul mengganggu para penggali kubur. Akan tetapi, didasari rasa bersalah, mereka bertekad untuk menyelesaikan tugasnya demi kata maaf dari Purwati yang telah tiada. Tidak lama kemudian, para pengusung keranda jenazah mulai terlihat memasuki area pemakaman. Tangis sayup-sayup terdengar sangat pilu. Bukan dari Ibu Purwati saja, melainkan hampir semua pengantar jenazah menangis terseduh-seduh. Jadi bisa dipastikan apakah itu tangisan tulus kehilangan atau hanya kepura-puraan belaka. Sebab orang-orang di kampung itu bertujuan ingin lepas dari teror dan juga dendam dari arwah penasaran Purwati. Saat keranda diturunkan di samping liang lahat, jantung para pelayat berdetak jauh lebih cepat. Seolah-olah mereka sudah yakin jika ada hal buruk yang akan terjadi. Hal yang buruk kepada mereka. Hening dan hikmat layaknya mereka memperlakukan keluarga raja-raja saat prosesi pemakaman. Tidak ada suara-suara dari mulut-mulut yang tempo hari masih dengan riangnya menggunjing sosok yang kini telah terbujur kaku. Itu darah segar membasahi kain kapan Purwati. Di sekitaran bawahnya bau anyir menyeruak. Beberapa warga mulai merasakan mual. Beberapa lagi tidak tahan dan terpaksa memuntahkan isi perutnya. Beberapa keluarga Purwati pun turun ke liang lahat yang becek. Padahal kala itu sedang musim kemarau. Mereka berdoa agar pemakaman ini lancar tanpa adanya gangguan lagi. Prosesi pemakaman pun mulai selesai. Semua warga bernapas lega. Malam pun tiba. Tahlilan pertama didatangi hampir sebagian besar warga desa. Sejak kejadian di pemakaman tadi, para warga mulai berpikir untuk menyelamatkan diri dengan caranya masing-masing. Salah satunya adalah dengan datang ke setiap acara tahlilan Purwati. Malam itu warga sudah datang berbondong-bondong ke rumah orang tua Purwati. Anak muda, pria, wanita besar kecil sudah siap sedari tadi. Beberapa warga sering menatap lekat-lekat kamar Purwati. Seakan-akan mereka merasa akan ada kejutan dari dalam kamar itu. Bulu kuduk mereka dibuat meremang sejak memasuki rumah itu. Doa-doa mulai dibaca secara sama-sama oleh warga yang hampir dan hadir dipimpin oleh Ustadz. Ayah Purwati terlihat celingukan ke sana kemari. Entah apa yang ia cari. Beberapa saat kemudian, tahlilan pun selesai. Teror yang ditakuti oleh warga ternyata tidak terjadi. Warga pun sangat bersyukur. Alhamdulillah ya, gak terjadi apa-apa, bisik salah satu warga. Iya, saya tuh sudah deg-degan dari tadi, jawab temannya. Warga mendapatkan bingkisan dari rumah ala kadarnya. Bingkisan itu dibungkus plastik dan beberapa isinya yang pasti biasa dimakan makanan kecil atau daging. Ayah Purwati masih berada di rumah itu.
Sementara orang-orang yang tahlil dan juga ibu-ibu yang membantu di dapur sudah pulang ke rumah masing-masing. Ketika Ayah Purwati ingin keluar dari rumah itu, tiba-tiba saja pintu depan rumah pun terbanting dan tertutup dengan sendirinya. Posisinya sekarang ada di ruang tamu. Ibu Purwati pun meninggalkan suaminya begitu saja, berjalan dengan mata lurus ke depan, dengan tatapan kosong. Ia hendak masuk ke dalam kamar. Pintu kamar tersebut terbuka dengan sendirinya. Ayah Purwati di sini mulai panik. Lampu mulai berkedip-kedip. Terdengar suara pintu terbuka. Ayah Purwati menengok ke arah samping, di mana kamar Purwati berada. Kamar Purwati yang tadinya tertutup, kini perlahan-lahan mulai terbuka. Pencahayaan kamar Purwati remang-remang, namun Ayah Purwati masih bisa sedikit melihat sosok wanita yang mulai menaiki kursi, lalu menular seutas tambang yang tergantung, lalu dililitkan ke lehernya sendiri. Sejurus kemudian wanita itu meloncat dari kursinya, kakinya menendang-nendang di udara, lidahnya menculur, matanya melotot. Ayah Purwati terpaku di tempatnya, berdiri. Tiba-tiba saja terdengar suara yang Ayah Purwati kenal. "Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu," katanya lirih. Purwati. Ayah Purwati tergagap. Keringat mulai menetes dengan deras. Mata Ayah Purwati masih melihat adegan di mana anaknya melakukan aksi burdir waktu itu. "Demi Tuhan, Purwati tidak sehina itu." Tiba-tiba wanita itu tersenyum, tertawa, kemudian menghilang. Ayah Purwati tidak bisa pingsan. Selamanya ia tidak akan bisa pingsan. Ketika sosok Purwati mendatanginya, di rumahnya masing-masing warga mulai membuka bingkisan tahlilan hari pertama atas meninggal dunianya Purwati. Setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka. Terlihat belatung penuh darah tersaji di hadapan semua mata. Mata mereka terbelalak. Tiba-tiba saja bau amis menyeruak. Sontak bungkusan itu mereka lempar sejauh mungkin dan tersentak ke belakang. Mereka bergidik lalu terperangah hingga beberapa detik mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa, Pak?" tanya si istri. "Nggak tahu. Makanan apa itu?" jawab si suami. "Buang aja, Pak," perintah istri. "Ibu aja lah." "Ya, loh kok ibu sih?" Si istri memasang wajah protes. Mereka masih sangat ketakutan untuk mendekati bungkusan itu. Samar-samar mereka mulai melihat pergerakan belatung yang muncul dari bagian bawah makanan. Penuh udara itu semakin banyak lalu bergerak berjatuhan di lantai. Belatung-belatung itu bergerak mendekati keluarga yang sekarang sudah berada dekat tembok. Satu keluarga itu masih berusaha mundur, tidak sadar jika tembok sudah menghalangi mereka. "Ayo, cepat keluar," ajak si suami. Sementara anak-anak mereka terus saja merengek, sedari tadi ketakutan. Mereka mulai menggendong anak-anak keluar dari rumahnya. Warga sudah mulai banyak yang berhamburan keluar. Ya, mereka semua rata-rata mengalami hal yang sama. Mereka terlihat sangat panik dengan teror yang terjadi pada malam itu. "Tolong!" terdengar teriakan sayup-sayup dari rumah yang tidak jauh. Rumah-rumah mereka pasti itu juga mengalami hal yang sama. Tentu saja, mereka semua menebak hal tersebut juga terjadi pada semua warga yang mendapatkan bingkisan tahlilan atas meninggalnya Purwati. Terjadi juga pada kita semua. Wajah-wajah frustasi dan menyesal mendominasi orang-orang yang sedang ketakutan itu. Tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Seakan jalan keluar tidak pernah tercipta di dunia ini. "Ada yang bisa manggil Pak RT atau Pak Ustadz?" tanya salah satu warga. "Wah, aku gak mau. Nanti ketemu Purwati di jalan." "Aduh, lalu siapa yang akan memanggil Pak RT dan Pak Ustadz?" "Tunggu saja." Sementara itu di tempat lain, beberapa warga masih dalam perjalanan pulang. Jalan yang mereka lalui minim akan penerangan. Ketika warga pulang, sembari mengobrol tentang kisah hidup Purwati. Angin mulai berembus tidak seperti biasanya. Daun-daun kering mulai bertebangan ke sana kemari. Mereka mulai memikirkan hal yang tidak-tidak. Mereka sampai di sebuah jalan setapak. Tak kalah sendiri,
berdiri sosok wanita dengan gaun pengantin, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Mereka bertiga seketika panik, menghentikan langkahnya, lalu menatap lekat-lekat sosok di depannya itu dengan ragu-ragu. Dari bagian depan gaun pengantin itu, terlihat bagian kemaluannya, terlihat begitu banyak sekali bercak darah. Tali tambang juga masih mengikat di balik lehernya. Mereka mematung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalian ingin melihat darah kan? Dari kemaluanku, tanya sosok itu. Mereka tidak menjawab, sibuk dengan pikiran masing-masing. Jawab, iya atau tidak. Purwati tersenyum menyeringai. Setan! Teriak seseorang dengan tergagap. Kedua tangan Purwati memegang ujung tali tambangnya. Tolong lepaskan tali yang menjerat leherku. Suara itu begitu lirih. Sakit sekali. Tolong lepaskan tali ini. Pergi kau, teriak salah satu dari mereka. Kalian ingin mengusirku. Apa salahku? Tanya Purwati. Salah satu dari mereka mulai jatuh terduduk, sementara dua lainnya masih tetap mundur, hingga kemudian tersandung dan terjatuh. Salah satu dari mereka masih ingat dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok Purwati pun lenyap seketika dari pandangan mereka. Wangi bunga tercium di dalam kamar Jamal. Ia yang sedang tidur mulai merasa tidak nyaman. Ia bangun dari tidurnya, merasakan ada yang tidak biasa di sekitarnya. Jamal sedikit demi sedikit mulai mengumpulkan kesadarannya. Jamal terduduk. Ia belum tahu betul wangi bunga itu datang dari mana. Di sekitaran rumahnya sama sekali tidak ada tumbuhan bunga. Jamal mulai mengedarkan pandangannya ke segala penjuru. Sudut kamar tidak ada siapa-siapa. Kain gorden dari jendela samping mulai bergoyang-goyang, padahal sama sekali tidak ada angin di kamar itu. Jendela mulai tersikap, pencahayaannya di luar jendela remang-remang. Dari dalam dia melihat Jamal mulai menatap lekat-lekat ke arah jendela. Sosok wajah perempuan terlihat di luar jendela. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Jamal tidak tahu itu siapa, akan tetapi Jamal mulai mendebak-debak siapa sosok yang kini sedang menakut-nakutinya. Purwati, gumam Jamal. Tiba-tiba saja sosok itu mengangguk, padahal Jamal berbicara dengan sangat pelan. Tidak mungkin orang di luar rumah bisa mendengarnya. Bolehkah aku masuk? Tanya Purwati. Suara itu menggema di setiap sudut-sudut kamar Jamal. Tidak, pergi kau dari sini, ucap Jamal. Kau juga mengusirku, sama seperti mereka. Sebenci itukah kau kepadaku? Teriak Purwati dengan nada sedih. Bukankah kau menginginkan malam pertama dengan bercak darah? Sosok itu sudah berdiri di dekat jendela. Purwati mengangkat gaun pengantinnya dan dari bagian bawahnya mengeluarkan darah segar. Deras sekali. Ayo, kita lakukan malam pertama lagi, Mas. Aku berjanji akan mengeluarkan darah. Purwati terseduh-seduh. Purwati kemudian menangis terisak, seolah dia menyesal telah membuat suaminya kecewa di malam pertamanya. Purwati masih tetap mengangkat bagian depan gaun pengantinnya, lalu berjalan mendekati Jamal yang sedang duduk di sisi ranjang. Maafkan aku bila telah mengecewakanmu. Aku ingin menggantikannya dengan malam ini. Purwati masih menangis dengan begitu. Jangan mendekat, pergi dari sini. Mas, kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Tanya Purwati lantang. Tidak, kau sudah mati. Raut wajah Purwati pun berubah menjadi penuh kemarahan. Aku mati karena kamu, Mas. Bukan, kamu sendiri yang bundir. Tiba-tiba saja Jamal terlempar ke arah tembok. Kemudian ia menempel pada tembok itu secara berbalik. Kepalanya berada di bawah. Jamal mulai meneteskan air matanya.
Perlahan sosok Purwati mendekat ke arah Jamal dan kini wajah mereka saling berhadapan. "Mas, ayo kita lakukan malam pertama lagi. Dan aku berjanji, aku pasti akan mengeluarkan darah." Malam berikutnya, Jamal duduk meringkuk di pojok kamarnya. Ia menatap lekat-lekat jendela di mana arwah Purwati pertama kali muncul. Jamal mulai sesegukan. Perasaannya campur aduk. Sesal, marah, kecewa, malu, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Jamal bahkan sempat berpikir untuk melakukan aksi yang sama, yaitu bundir, seperti apa yang dilakukan Purwati. Angin tak wajar mulai mengusap tengkuknya, membuat bulu kuduknya seketika meremang. Lampu tiba-tiba padam, bau kemenyan dan kembang 7 rupa menyerua ke segala penjuru sudut kamar. Dua cahaya merah dari mata makhluk misterius itu terlihat jelas di depan Jamal. Jamal bergidik ketakutan, lampu berkedip-kedip. Sama-sama Jamal melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Jari-jari kurus serupa dengan ranting kering, kuku-kuku panjang melengkung. Kulit pucat seputih kapur dengan kain seperti kain kapan yang terkoyak-koyak. Terdengar gemeretak seperti tulang patah. Setiap sosok itu menggerakkan tubuhnya. Sosok perempuan itu lalu mulai berjalan mendekati Jamal. Setelah posisi mereka cukup dekat, sosok perempuan itu mendongak memperlihatkan wajah lonjongnya. Dengan rahang patah terjuntai, hampir jatuh. Matanya mengeluarkan air mata darah yang mulai membasahi pipinya. Dari hidungnya keluar nanah yang sangat busuk. Belatung-belatung berjatuhan dari borok yang ada di sekujur tubuhnya. Perempuan itu lalu menyeringai, "Ayo mas, kita lakukan malam pertama lagi. Aku janji akan mengeluarkan darah agar kamu bisa puas mas," ucap sosok itu lirih. Jamal merangkak mencoba untuk berlari. Lalu sosok itu mulai mencekik Jamal. Jamal tercekat. Di situ ia mulai kesulitan bernapas. Tubuh Jamal tiba-tiba saja terangkat seolah seperti sedang dicekik oleh sosok itu. Meskipun posisi mereka tidak saling bersentuhan, kedua tangan Jamal memegangi lehernya. Jamal berusaha menghirup udara sebisa mungkin. Ia mulai terengah. Raut wajah Jamal mulai sedikit membiru akibat ia kekurangan oksigen. Namun Jamal masih berusaha sekuat tenaga untuk terus bertahan. Ia jatuh terjelebab menghantar lantai. Lalu tangan sosok itu mulai meremas ke arah kemaluannya. Sekujur tubuh Jamal kemudian merasakan sakit yang tidak terkira. Pada kemaluannya, darah mulai keluar merembes. Darah dari celana Jamal terlihat mulai membasahi lantai. Sosok perempuan itu lalu menghilang lenyap dari pandangan Jamal. Beberapa hari kemudian, Jamal kabur dari rumah melalui jendela kamarnya. Keluarganya sama sekali tidak mengerti. Ya, mereka pikir aibnya tidak akan diketahui oleh warga. Mereka berpikir nasib baik akan selalu berpihak pada mereka. Jamal mulai membuka celananya. Begini tubuhnya, bagian bawahnya sama sekali tidak ada kain penutup. Ia lalu meloncat-loncat, menari-nari di sepanjang jalan, mengeliling kampung, sembari memamerkan kemaluannya kepada siapa saja yang ia jumpai. Lihat ini!" Jamal tertawa lepas, tanpa adanya sedikit pun rasa malu. "Walah, pantas saja malam pertamanya keluar darah, orang burungnya kecil." Salah satu warga terkekeh melihat tingkah laku Jamal. "Walah, itu lebih mirip petasan ceplik," sambung warga lainnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Di situ justru Jamal semakin merasa senang. Tuhan telah membalas dengan cara memperlakukan Jamal seperti yang ia lakukan, ungkap kepada Purwati. Banyak yang tahu jika Jamal menjadi tidak waras hanya di siang hari saja, tapi ketika malam ia akan kembali seperti orang yang waras, lalu akan kembali menerima teror dari sosok Purwati. Jamal pun mulai meninggalkan sekumpulan bapak-bapak yang berkumpul di pos ronda. Kemudian ia mulai mendekat ke arah sekumpulan ibu-ibu yang terlihat duduk-duduk di satu rumah. "Hei, lihat ini, lihat!" teriak Jamal. Ia kembali memamerkan bagian bawahnya. "Astaga, menjijikan!"
umpat salah satu ibu-ibu. Waduh, ya pantesan lah Purwati itu sampai mati tetap perawan, kata ibu-ibu lainnya. Bentuknya kayak cacing gitu, mana bisa merawani anak gadis. Sejatinya Purwati memang sudah diperawani oleh Jama saat malam itu. Namun kali ini Jama mendapatkan apa yang sudah dia lakukan pada Purwati, memperlakukannya dan menjatuhkan kehormatan seorang wanita dengan sangat kejam. Jama terus berkeliling kampung hingga kemudian salah satu warga pun melaporkan kepada pihak keluarga dari Jama. Assalamualaikum, assalamualaikum, kata orang itu sembari mengetuk-ketuk pintu rumah keluarga Jama. Ikan dari mana? Ada apa toh? Tanya ibunda Jama. Itu bu, Jama keliling kampung gak pakai celana bu, kata warga itu tegas. Loh, apa maksudnya? Tanya ibu Jama dan masih belum mengerti. Itu loh bu, si Jama keliling kampung itu gak pakai celana, kata warga itu mengulangi perkataannya. Tolong bawa dia kembali ke rumah, nanti saya kasih imbalan, ucap ibunda Jama mulai terisak. Warga itu pun lalu pamit dan kemudian lekas pergi meninggalkan rumah keluarga Jama. Ibunda Jama menangis sejadi-jadinya, menangisi kesalahannya terhadap mantan menantunya yang harus kehilangan nyawa secara sia-sia. Warga kampung, ibunda Jama dan juga ayah dari Purwati harus terus mengalami teror hingga 100 hari kematian Purwati. Sosok Purwati selalu datang ketika matahari mulai terbenam. Mereka diteror semalam suntuk. Kelak, gadis-gadis di kampung itu tidak akan pernah bisa mengeluarkan darah perawan saat malam pertama. Kutukan Purwati yang akan disesali oleh warga kampung itu. Bertahun-tahun lamanya fitnah, lebih kejam dari pembunuhan. Hati-hati dengan lidah, sebab lidah jauh lebih tajam daripada sebilah pedang. Semoga ada pelajaran dalam kisah ini yang bisa kita ambil. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata cara penyampaian saya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Dan saya undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.